Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita teduhkan hati kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, tapi mari kita berdoa terlebih dulu. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini kami boleh kembali Tuhan layakkan untuk berlaku ibadah, sekalipun masih di rumah kami masing-masing bersama dengan keluarga kami. Sebentar kami akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kiranya Tuhan berkenan menuntun kami dengan roh hikmat-Mu, supaya benar-benar kami boleh memahami kebenaran firman Tuhan. Dan kami boleh menjadi pelaku-pelaku kebenaran firman Tuhan yang taat. Untuk itu ya Tuhan, kami mohon Tuhan memberikan kami telinga seorang murid dan hati seorang hamba, supaya benar-benar dengan sungguh-sungguh kami boleh mendengarkan firman Tuhan dan punya kerinduan dengan sungguh-sungguh juga melakukan kebenaran firman Tuhan. Urapi hamba-Mu yang tidak lebih daripada yang lain, menjadi saluran berkat yang kudus atas terberitakannya kebenaran firman Tuhan. Sehingga setiap jemaat-Mu hanya dikuatkan, diteguhkan, diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Sang satu-satunya kebenaran itu, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi jemaat yang dikasihi oleh Tuhan. Kita sudah memasuki bulan Juli. Dan bulan Juli dicanangkan oleh Sinode GKMI menjadi bulan keluarga. Mari kita memasuki bulan Juli yang merupakan bulan keluarga ini dengan kembali merefresh nilai-nilai, norma-norma, hal-hal yang baik yang bisa kita gali dan kita dapatkan, supaya kita tidak kehilangan mutiara-mutiara berharga dan nilai-nilai berharga dalam kita membangun rumah tangga. Tentu saja sebagai orang beriman, terang kebenaran itu bersumber dari kebenaran firman Tuhan yang pagi ini juga kita akan renungkan bersama-sama. Saya bersyukur kita masih boleh mempunyai keluarga dan boleh saling menguatkan di dalam persekutuan rumah tangga kita. Mari kita membaca Yoel pasal 2 ayat 12 sampai yang ke-14. Yoel pasal 12 sampai yang ke-14, begini bunyi firman Tuhan. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu, dengan berpuasa, dengan menangis dan dengan mengaduh. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab Ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia, dan Ia menyesal karena hukumannya. Siapa tahu mungkin Ia mau berbalik dan menyesal, dan ditinggalkannya berkat menjadi korban sajian dan korban curahan bagi Tuhan Allahmu. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, tanggal 1 Juli kemarin saya mengirimkan di WA grup maupun pribadi renungan atau refleksi tepatnya tentang Kejadian 2 pasal 23. Tentang ungkapan penuh sukacita dan lonjakan kegirangan dari seorang Adam ketika dia bangun dari tidurnya dan dia melihat Hawa yang menurut Alkitab diciptakan dari tulang rusuknya dan dibentuklah Hawa. Dan teriakan itu sungguh luar biasa, dia mengatakan inilah tulang dari tulangku dan daging dari dagingku. Saya menyamakan ya luapan kegembiraan Adam di Taman Eden waktu itu sama dengan lonjakan kegirangan dari seorang Archimedes ketika berhasil menemukan hukum berat jenis. Ketika dia mandi, ya, dia berendam di bak mandi dan air tumpah keluar, si Archimedes ini berteriak, "Eureka! Aku telah menemukan." Dan Adam ketika melihat Hawa yang diciptakan indah, cantik, elok, Adam melonjak kegirangan, "Eureka! Aku telah menemukan." Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, itulah nilai pertama yang bisa saya dapatkan
dari keluarga pertama di Taman Eden. Ada sukacita, ada kegirangan ketika Adam melihat Hawa. Ada sukacita ketika Tuhan melahirkan, menghadirkan penolong sepadan dalam hidupnya. Sukacita sebagai keluarga itu menjadi paripurna karena kehadiran seorang penolong yang sepadan. Karena selama ini sebelum kehadiran Hawa, Adam sudah punya banyak teman. Siapa temannya Adam? Kera, monyet, kerbau, sapi, ya. Dan mungkin yang binatang-binatang lain menjadi temannya Adam, tapi dia tidak menemukan penolong yang sepadan. Baru ketika Allah menciptakan Hawa, barulah Adam melonjak kegirangan, ini tulang dari tulangku dan ini daging dari dagingku. Tetapi kalau kita perhatikan semakin ke sini ya, maka sukacita, kegirangan karena kehadiran penolong sepadan, sukacita persekutuan di dalam kasih rahmat Allah di dalam Yesus Kristus mulai hilang. Bahkan sebenarnya dalam potret manusia pertama pun sukacita itu mulai hilang ketika mereka memilih untuk tidak taat kepada Allah. Sukacita itu mulai hilang, keriangan itu mulai sirna, dan luapan kegembiraan merayakan semua nilai-nilai kehidupan dalam keluarga dan bersama keluarga menjadi nyaris tak terdengar. Dalam refleksi tanggal 1 kemarin saya mengajukan 2 pertanyaan. Mengapa ini bisa terjadi? Hal-hal apa yang menyebabkan ini bisa terjadi? Tadi sempat saya singgung, keluarga pertama Taman Eden memberikan jawaban. Sukacita, lonjakan kegirangan sebagai keluarga yang diberkati Tuhan, hadirnya penolong yang sepadan, hadirnya anggota-anggota keluarga yang Tuhan sediakan menjadi hilang karena manusia memilih untuk tidak taat kepada Allah. Manusia memilih untuk berseberangan dengan kedaulatan, dengan hukum-hukum Allah sendiri. Mari kita lihat sejenak Kejadian pasal 3 ayat ke-6 dan yang ke-7. Sebelum nanti kita membahas bagian Yoel. Kejadian 3 ayat 6 sampai yang ke-7, saya baca dengan cepat. Perempuan itu melihat bahwa buah pohon itu baik untuk dimakan dan sedap kelihatannya. Lagi pula pohon itu menarik hati karena memberi pengertian. Pohon itu menarik hatinya siapa? Tentu saja hatinya Hawa. Karena memberi pengertian menurut siapa? Menurut Hawa. Lalu ia mengambil dari buahnya dan dimakannya dan diberikannya juga kepada suaminya yang bersama-sama dengan dia. Dan suaminya pun memakannya. Maka terbukalah mata mereka berdua dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon ara dan membuat cawat. Harmonisasi, keserasihan, luapan kegembiraan tiba-tiba sirna dari keluarga Taman Eden ketika mereka memilih tidak taat kepada Allah. Mereka menjadi ketakutan. Dan mereka baru sadar karena mereka sudah penuh dosa dan mereka telanjang. Dan mereka mencoba menutupi rasa malu, rasa keberdosaan itu dengan usaha mereka sendiri. Dengan menyemat pohon ara, daun pohon ara. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus, perhatikan. Ada hal mendasar yang membuat sukacita itu hilang, yaitu dosa. Dan dosa itu disebut dengan ketidaktaatan kepada Allah. Dan rupa-rupanya hal ini terus berulang
berulang dan berulang. Sehingga tanpa sadar pola dosa ini sampai juga mungkin di rumah tangga kita masing-masing. Kemahakuasaan Allah sekaligus Allah yang Maha Kasih, yang mengasihi dan mengcover kehidupan manusia pertama itu seakan-akan menjadi terdegradasi, menjadi seolah-olah menjadi relatif ketika manusia dengan kapasitas kebenarannya sendiri mencoba menandingi kemahakuasaan dan maha kasihnya Allah. Padahal kedaulatan Allah tidak pernah terganggu gugat oleh manusia. Allah yang absolut, Allah yang berdaulat, yang harusnya menerima pujian, hormat, ucapan terima kasih dari manusia yang sudah diberkati begitu rupa. Ternyata hari itu manusia memilih tidak taat. Dan itu bisa berlaku di dalam kehidupan keluarga kita di zaman ini. Karena dosa, hubungan suami dan istri menjadi hambar. Karena dosa, hormat anak-anak kepada orang tua menjadi pudar. Karena dosa, orang tua yang harusnya mengayomi anak jadi menjadi orang tua yang mengeksploitasi anak. Dosa begitu merasuk dengan segala bentuknya, dengan segala variannya, merasuki kehidupan rumah tangga demi rumah tangga. Dan tanpa sadar kita sudah masuk perangkap iblis. Dan kita hampir sama seperti manusia pertama Adam dan Hawa ketika masuk jebakan itu, kita baru sadar ketika kita melakukan ketidaktaatan. Sekarang ini norma-norma relativitas sangat banyak dan sering kita temui di kehidupan dan di pergaulan kita dan di pergaulan anak-anak kita. Apa sih yang dimaksud norma-norma relatif? Semua direlatifkan. Ya, ketika anak kita nasihati, anak akan bilang itu kan zamannya papa, itu zamannya bapak dulu, zaman sekarang beda. Banyak orang yang mengatakan, ya ini gue, ini kebenaran menurut saya. Kalau kamu melakukan itu ya terserah kamu. Keabsolutan sekarang ini sadar atau tidak sadar sedang menemui tantangannya dan dipertanyakan ulang. Semua dinisbikan, semua direlatifkan. Semua kehilangan keabsolutan, nilai-nilai mutlaknya. Dan bisa jadi, dan ini yang mengkhawatirkan, menggelisahkan saya, bisa jadi nilai-nilai absolut kebenaran firman Tuhan, nilai-nilai absolut kebenaran Allah, itu juga mulai menghinggapi jemaat Tuhan. Karena sekarang ini juga sering kali kita dengar, ya agamamu, Tuhan itu podo, sama kok ya. Ya itu kan kebenaran menurut pendeta ini, itu kan kebenaran menurut ulama ini, macam-macam. Semua didekati dengan nilai relatif, tidak ada kebenaran yang absolut dan mutlak. Dan hal ini sadar tidak sadar merasuki kehidupan kita, termasuk kehidupan keluarga kita masing-masing. Enggak ada standar baku, semuanya dipertanyakan oleh anak-anak kita, semua dipertanyakan ulang oleh generasi-generasi setelah kita. Dan bahkan mungkin kita sendiri juga mempertanyakan. Saudara terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Sekali lagi, semua varian dosa, semua jenis dosa ketika itu diperas menjadi satu kata kalau saya boleh katakan, yaitu ketidaktaatan kepada keabsolutan nilai-nilai kebenaran dari Allah.
Dan ketika Adam dan Hawa mulai meragukan, mulai mendengar, memberi celah pada suara-suara godaan iblis dalam bentuk ular waktu itu, dia mulai gamang tentang keabsolutan Allah, mulai meragukan perintah Allah, mulai mempertanyakan ulang tentang kedaulatan dan kemutlakan kebenaran dari Allah. Dan kalau saudara membaca lebih jeli dari Kejadian pasal 3 tentang kejatuhan, ular itu pinter banget ya, membalikkan ya. Bukankah semua tanaman tumbuhan ini jangan kamu makan pada akan boleh, yang semua boleh, ular bilang jangan ya. Dipermainkan, mulai digoncangkan kebenaran-kebenaran yang ditanamkan Allah kepada Adam dan Hawa, dan mereka masuk perangkap. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, inilah akhirnya yang merasuk di dalam kehidupan rumah tangga. Akhirnya banyak sekali keluarga yang kelihatannya baik-baik aja, tetapi ketika kita melihat lebih dalam, maka ada istri yang merasa tertindas. Ada KDRT di sana. Ada anak yang unhappy. Padahal di luar kayaknya lebih harmonis. Tampaknya tidak ada yang kurang dari keluarga ini. Tapi banyak sekali kita dikejutkan. Keluarga yang kelihatannya harmonis, tiba-tiba anaknya narkoba. Anaknya jatuh dalam free sex. Anaknya melakukan kejahatan. Dan keluarga yang kita anggap keluarga yang teladan, ternyata banyak hal yang mengagetkan kita. Dan apalagi setelah itu kita mendengar mereka cerai. Rumah tangganya berantakan. Dan pelayanannya pun ikut berantakan. Saudaraku, kenapa ini bisa terjadi? Jangan-jangan ada dosa. Jangan-jangan ada akar dosa yang ada di dalam keluarga itu. Ada dosa dari seorang suami, ada dosa dari seorang istri, dan ada dosa dari anak-anak. Apalagi sekarang dengan adanya HP, smartphone, ditunjang dengan semakin kuatnya jaringan internet, maka dunia itu benar-benar ada di genggaman kita. Ada di kantong saku anak-anak kita. Dunia yang luas ini dengan segala pengaruhnya, saya tidak menyalahkan internet, saya tidak menyalahkan gadget ya. Tetapi kita perlu waspada di areal itu. Kenapa? Karena dunia kita yang luas ini sekarang ini ada di genggaman kita dengan adanya smartphone, ada di genggaman anak-anak kita, di saku baju seragam anak-anak kita. Kapanpun mereka boleh akses, kapanpun mereka bisa akses, kapanpun mereka bisa buka. Tanpa batas selama kuotanya ada. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, dan kadang-kadang nilai-nilai dunia ini mulai merelatifkan hal-hal yang bersifat mutlak, hal yang bersifat absolut, semua dipertanyakan ulang, semua dipugar kembali oleh nilai-nilai relatif ini. Termasuk nilai-nilai kebenaran yang bersumber dari kebenaran firman Tuhan. Dan makanya di awal bulan ini saya membaca Yoel, di mana di situ ada seruan untuk bertobat. Dan saya bersyukur dari Yoel 2 ayat 12, 13 dan 14 ini saya bisa melihat pertobatan yang diharapkan oleh Tuhan. Bukan pertobatan yang kita harapkan, tetapi pertobatan yang benar, yang sungguh-sungguh yang diharapkan oleh Allah supaya terjadi pemulihan dan mengundang berkat Tuhan. Apa itu pertobatan yang benar? Mari kita membaca ayat yang 12 dari Yoel 2. Tetapi sekarang juga demikianlah firman Tuhan, berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ada kata berbaliklah kepadaku dengan segenap hatimu. Ini memang merupakan pengertian bertobat. Bertobat itu bukan sekedar malu karena kesalahan kita terbongkar. Bertobat itu bukan
menyesal karena hal-hal yang bersifat ya malu, ya yang bersifat dari diri kita atau perasaan kita. Bukan. Pertobatan itu benar-benar memutar haluan kita, memutar arah langkah hidup kita, memutar segala hal yang selama ini kita lakukan, kita tinggalkan dan kita berbalik kepada jalan Allah. Bukan sekedar mengakui kesalahan, tetapi benar-benar berbalik kepada siapa? Kepada Allah yang absolut itu dengan segala kebenarannya dan kasihnya, berbalik kepada Allah dengan segala kemahakuasaannya, kepada Allah yang berlimpah rahmat, tapi dengan catatan, dengan segenap hati. Jadi bertobat itu berubah haluan, bukan sekedar memperbaiki kelakuan. Kalau sekedar memperbaiki kelakuan itu akan menjadi semacam penyesalan sementara. Dan ini banyak kasus. Ya banyak orang yang mengaku bertobat. Kenapa saya katakan mengaku bertobat? Karena belum bertobat sungguh-sungguh. Kemudian sudah disodori pelayanan yang berjibun. Dan apa? Dia kembali ke dosa yang lama. Banyak orang karena bertobat, ya merasa dirinya sudah bertobat, ya kemudian dipuja-puji ke sana sini, tapi kemudian jatuh di kesalahan sama, di dosa yang sama. Kenapa? Karena cuma merasa sudah memperbaiki kelakuan, tidak berbalik mengubah haluan hidupnya, kembali kepada Allah dengan segenap hati. Hanya merasa malu, menyesal sudah melakukan kesalahan, diperbaiki. No, pertobatan bukan hanya itu. Pertobatan untuk kita tahu ini salah, ini berdosa, ini melanggar aturan Allah, ini sudah menisbikan, merelatifkan keabsolutan Allah. Kita berbalik 180 derajat kepada kebenaran Allah dan kita melangkah pada jalan Allah. Dengan kesungguhan hati kita, itu bertobat. Jadi keluarga-keluarga memahami pertobatan harus dengan cara yang benar kalau kita ingin mengalami pemulihan dan mendatangkan berkat Tuhan. Dan bertobat yang benar, mari kita membaca berikutnya. Koyakkanlah ayat 13, koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu. Berbaliklah, diulang lagi. Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan. Jadi waktu itu zaman PL, kalau orang menyatakan diri bertobat itu mengoyakkan bajunya dan jubahnya, bahkan mereka gulung-gulung di tanah, ya. Kemudian mengeramasi rambutnya dengan abu atau debu dan mereka berteriak mohon ampun. Mengoyakkan baju itu menjadi bukti lahiriah dia bertobat. Nah Tuhan gak mau ditipu hanya dengan hal bersifat lahiriah. Hati-hati. Kita seringkali hanya mengejar lahiriah, kelihatan alim, kelihatan saleh, kelihatan sudah baik-baik aja. Padahal kita belum berubah. Belum ada perubahan hati di dalam diri kita. Ya istri supaya kelihatan baik di mata suami, ya senyum manis, kelihatannya setia padahal di hatinya penuh. Kapan orang ini mati? Ya, suami juga gitu kelihatannya manis di rumah, penyayang, tapi di luar kelakuannya, ya, auzubillah min dzalik, ya, kelakuannya seperti kuda liar. Anak-anak juga gitu di rumah kelihatannya baik, tapi di luar, mumpung nggak ada papa yang tahu, nggak ada mama yang tahu, mereka berkelakuan sesuka hati mereka. Di rumah kembali tampak baik. Allah tahu, makanya Allah nggak mau tertipu dengan kita hanya mengoyakkan baju kita. Allah ingin kita mengoyakkan hati kita, benar-benar hancur hati. Mazmur mengatakan Allah dekat dengan orang yang remuk hatinya karena penyesalan akan dosa. Saudara yang terkasih dalam kasih Tuhan Yesus Kristus, bertobat yang benar itu juga tidak untuk kemuliaan diri, tapi untuk memuliakan Tuhan. Jadi Tuhan ingin mengkoreksi pertobatan kita dan juga kehidupan kita.
Jadi sekali lagi Tuhan tidak mau ditipu oleh pura-pura pertobatan. Tuhan tahu persis hidupmu, Tuhan tahu persis hidupmu, Tuhan tahu persis hidupmu, dan Tuhan tahu persis hidupku. Dia enggak bisa dikelabui, dia tidak bisa dikamuflase dengan sikap-sikap kita yang manis dan kelihatannya baik, enggak bisa. Tuhan tahu persis hatimu. Tuhan tahu apa yang kau simpan dan kau sembunyikan dari banyak orang. Engkau mau berkelit dengan filsafat-filsafat indahmu, engkau mau berkelit dengan perbuatan-perbuatan agungmu, tetapi Tuhan tahu di hidupmu masih ada dosa yang terselubung dan tersembunyi, dan Tuhan ingin membongkar itu, dan Tuhan ingin menawarkan pengampunan dengan catatan engkau mau berubah haluan dan kembali ke jalan Allah yang penuh rahmat dengan segenap hati. Sekali lagi pertobatan jangan dikmanai cuma hanya kita tahu oh ini salah. Bukan hanya itu, tetapi pertobatan yang benar itu kita kembali memahami sifat dan rencana Allah dalam hidup kita. Itu yang ketiga, bahwa kita harus memahami dalam pertobatan kita. Kenapa sih kita kok harus bertobat, harus berbalik kepada Allah? Supaya kita kembali memahami sifat Allah dan rencana Allah dalam hidup kita. Adam dan Hawa gagal paham ya akan sifat-sifat Allah, ya akan rencana-rencana Allah dalam hidupnya. Padahal Allah punya rencana besar dalam hidupnya Adam dan Hawa supaya melalui kehidupan mereka seluruh bumi ini terberkati. Artinya apa? Mereka menjadi orang pertama yang akan menjadi sumber berkat bagi bumi ini. Dan itu sebenarnya juga berlaku. Kemarin saya sempat singgung bahwa kita ketika dilahirkan sudah membawa tujuan Allah, dan Allah ingin lewat hidup kita, Allah punya rencana melalui hidup kita. Nama Tuhan dipermuliakan melalui hidup kita, banyak orang terberkati dan menerima shalom Allah. Dan karena dosa kita gagal memahami rencana Allah. Bukan hanya rencana Allah, kita gagal memahami sifat-sifat Allah yang maha penyayang, maha pengasih dan maha pengampun itu. Kita gagal atau boleh saya katakan menyalah pahami akan kasihnya Allah. Dan dengan bertobat kita melihat betapa Allah itu kasih dan penyayang. Dan itu yang diungkapkan juga di ayat 13. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Mari kita hampiri Allah yang penuh penyayang itu. Dan bagaimana dengan pertobatan kita di perjanjian baru ini? Kita kan udah nggak ada nabi-nabi yang berkoar-koar untuk kita bertobat, ya ada sih pendeta hamba Tuhan. Tetapi bagaimana atau apa yang bisa menuntun kita untuk bertobat dengan sungguh-sungguh? Allah dalam Yesus Kristus menyediakan jalan pertobatan itu dan menyediakan pengampunan. Artinya apa? Kita bisa mengalami pertobatan sungguh-sungguh hanya dengan melihat salib Kristus. Dengan melihat dan memahami salib Kristus, maka kita akan melihat dan memahami betapa kejinya dosa itu, betapa ngerinya akibat dosa itu. Ketika kita melihat salib Kristus, ketika kita melihat dan memahami salib Kristus, sekali lagi maka kita akan bisa memahami betapa ngerinya akibat dosa itu dan betapa kejinya kita sudah melukai hati Allah. Karena akibat dosa itulah penderitaan berat, penderitaan paling hebat karena dosa itu ditunjukkan oleh Allah di dalam pribadi Yesus yang mau menanggung dosa-dosa kita. Jadi kalau saudara mau bertobat sungguh-sungguh, di samping melakukan 3 hal tadi, mari kita melihat dan memaknai ulang, terus lihatlah salib Kristus itu. Betapa Kristus harus menderita, begitu sengsaranya, bahkan dia sampai menyerahkan nyawanya hanya untuk menggantikan kehidupan saudara yang telah dibelenggu oleh dosa. Dan karena pengorbanan yang penuh kasih dari Yesus Kristus di atas kayu salib, maka pemulihan itu berlaku atas hidup saudara yang mau percaya kepada Yesus Kristus. Lihatlah salib itu, maka engkau akan paham betapa ngerinya, betapa kejinya dosa dan akibat dosa itu.
Mari kita hantar dan ajak keluarga kita. Kita ajak dan hantar diri kita juga untuk menghampiri tata rahmat pengampunan Kristus dengan pertobatan kita. Saya tidak tahu dosa apa yang saudara simpan selama ini. Dosa apa yang saudara sembunyikan dari istrimu, dosa apa yang sudah saudara sembunyikan dari suamimu, dosa apa yang sudah kalian sembunyikan dari orang tuamu, dari papa mamamu. Hari ini Tuhan Maha tahu dan Tuhan mengundang kita semua untuk kembali bertobat. Karena ada janji Tuhan yang indah saat kita bertobat dengan sungguh-sungguh. Yoel mengatakan siapa tahu mungkin ia mau berbalik dan menyesal dan ditinggalkannya berkat. Kata menyesal itu bukan berkaitan Allah dengan perasaannya nyesal, bukan. Tetapi kata menyesal itu berkaitan dengan bahwa Allah terikat pada karakternya, sifat yang penuh kasih dan maha pengampun itu. Dia tidak bisa mengingkari sifat ini. Begitu ada umatnya bertobat, maka dia nggak bisa untuk membenci kita. Kasihnya itu akan merengkuh kembali kita. Kasihnya itu akan menjangkau kita dan kembali memeluk kita. Rahmat pengampunan itu adalah karakter dan sifat Allah yang tidak bisa diingkari oleh Allah sendiri. Dan kata menyesal ini juga berkaitan dengan rencana Allah dan janji Allah supaya melalui umatnya maka rahmat itu, berkat itu sampai ke ujung-ujung bumi. Dan ini adalah misi orang-orang percaya. Menyampaikan rahmat, sukacita, kasih Allah kepada seantero alam semesta ini. Makanya Tuhan pernah mengatakan pergilah sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi Allah menyesal bukan sekedar perasaan nyesel, ya, bukan sekedar aduh aku nyesel, bukan. Tetapi Allah terikat oleh karakter dan sifat Allah sendiri yang Maha Pengasih. Tetapi juga Allah yang adil yang harus menghukum, dan kasih ini dan keadilan ini seolah-olah bertentangan dalam diri Allah. Tapi Allah adalah Allah yang tidak pernah kehabisan akal untuk menyelamatkan umatnya. Jadi kalau kita bertobat, kalau kita sungguh-sungguh mau mengakui segala dosa-dosa kita, maka pemulihan itu akan terjadi di dalam hidupmu. Makanya di 1 Yohanes 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka langsung diingatkan dengan karakter Allah. Maka dia adalah setia dan adil. Karena sekali lagi Allah menyesal bukan sekedar perasaan, tetapi Allah diingatkan atas jati dirinya bahwa dia adalah Allah yang penuh kasih setia dan adil. Dan dia akan mengampuni segala dosa kita, dosamu dan dosaku. Mari bersama-sama sekarang kita merenungkan diri kita. Sudahkah kita membangun rumah tangga kita atas dasar pertobatan yang sungguh-sungguh? Atau kita cuma bangun atas dasar kamuflase, kebohongan demi kebohongan? Apakah kita sedang bangun rumah tangga kita atas dasar hal-hal yang bersifat rapuh, puja-puji dari orang lain? Sekali lagi kalau pertobatan hanya merupakan perbaikan kelakuan, banyak contoh orang kelihatannya bertobat tapi kembali pada kelakuannya yang jahat. Dan seringkali ini membuat frustrasi. Kenapa? Karena sudah merasa diri bertobat tapi kok masih jatuh di dosa yang sama. Karena belum sungguh-sungguh bertobat. Tapi mari mulai hari ini, memasuki bulan keluarga ini, kita mohon rahmat Tuhan. Kita bertobat sungguh-sungguh supaya rahmat Allah itu turun atas keluarga kita. Dan menghantar keluarga kita menjadi keluarga yang berdamai dengan Allah. Satu-satunya alat pendamai dari Allah adalah Yesus Kristus. Hampiri, percaya, dan alami rahmat pengampunan dari Allah di dalam Yesus Kristus. Keluargamu akan dipulihkan. Keluargamu akan dipulihkan. Keluarga kita semua akan dipulihkan. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah kehidupan kami dan keluarga kami yang benar-benar tidak ada yang bisa kami sembunyikan di mata Allah. Kami seringkali mengejar apa yang tampak manis di hadapan orang. Kami seringkali hanya mengejar apa yang tampak baik di hadapan mata manusia yang terbatas. Kami lupa bahwa ada mata Allah yang melihat kehidupan kami jauh ke dalam. Dan ternyata di sanalah ditemukan betapa
bobroknya kehidupan kami, betapa rapuhnya kehidupan kami, dan banyak sekali dosa yang terlihat oleh Allah. Di mata Allah yang Maha Tahu itu, kami mau tersungkur dan mengakui segala dosa kami. Dan kami mohon ampun kiranya Tuhan mencurahkan rahmat-Mu dan mengampuni kami, semua anggota keluarga kami. Biarlah kami boleh mengalami pemulihan daripada Allah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengingatkan kami untuk kembali berbalik ke jalan Tuhan yang penuh rahmat, penuh kebaikan, penuh sukacita. Sehingga keluarga kami juga mengalami sukacita, kebaikan, sukacita, dan kebahagiaan kekal. Dan penuh dengan damai sejahtera. Terlebih keluarga kami menjadi keluarga yang takut dan mencintai Tuhan. Di dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami menyerahkan hidup dan doa kami. Haleluya. Amin. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, mari bersama-sama kita bangkit berdiri sebagai murid Kristus yang sejati. Mari bersama-sama kita mengikrarkan komitmen kemuridan kita demikian. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus kecuali ia yang mengikutinya setiap hari dalam kehidupan. Dan bersama-sama dengan orang percaya di sepanjang abad dan di segala tempat, mari dengan yakin kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke sorga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Tuhan memberkati.